Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel atau apa namanya ya sel di apa namanya ini nih pertemuan terakhir ya. Nah, kami berharap setelah ini seperti biasa capaian pembelajarannya santri dapat memahami pengertian sel, santri dapat mengetahui struktur sel, santri dapat memahami fungsi sel, dan santri dapat membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, baik. Lanjut ke sejarah dan pengertian sel. Penemu sel pertama kali ini adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Hooke menggunakan mikroskop untuk mengamati potongan tipis dari dinding gabus dan melihat ruang-ruang kecil yang mengingatkan pada kamar kecil yang digunakan oleh para biarawan. Ini di sana ya, di apa namanya kehidupan orang zaman dulu yang apa namanya yang non muslim. Jadi gambarannya seperti ini, memang sejarahnya seperti ini. Kita sekilas saja belajar, jangan penasaran bagaimananya, ini hanya belajar saja. Oke. Oleh karena itu ia memberi nama sela atau sel dari kata Latin yang berarti ruangan kecil pada struktur tersebut. Selain Hooke, ada juga beberapa tokoh penting lainnya yang berkontribusi dalam penemuan atau pengembangan konsep sel seperti Antonio van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop yang lebih kuat untuk melihat organisme bersel tunggal yang ia sebut sebagai animalculus. Ada Robert Brown mengidentifikasi inti sel pada tahun 1831. Ada Matthias Schleiden dan Theodor Schwann membentuk teori sel pada tahun 1839 yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel. Rudolf Virchow mengumumkan teori omnicellular pada tahun 1855 yang berarti semua sel berasal dari sel. Nah, sementara menurut Campbell dan teman-temannya et al. Dalam biologi, dalam bukunya biologi, itu adalah sel adalah unit organisasi biologis terkecil yang menunjukkan semua sifat kehidupan seperti penggunaan energi, pertumbuhan, dan reproduksi. Sementara menurut Bruce Albert dalam buku Molecular Biology, jadi dia tuh ahli biologi molekuler, the cell is the smallest unit of life that can replicate independently and is considered the building block of a living organism. Nah, menurut KBBI sendiri, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang terdiri atas protoplasma yang mengandung inti, dikelilingi oleh membran dan mampu menjalankan fungsi kehidupan secara mandiri. Sementara menurut saya, sel itu adalah unit terkecil dalam tubuh manusia. Sudah simple. Karena kita ngambil apa namanya rangkuman dari semuanya, akan tetapi semuanya itu menunjukkan bahwa sel adalah unit terkecil atau ya unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, jadi tubuh kita itu berawal dari sel. Ya, jadi ada sel terus naik jadi apa namanya macam-macam nanti belajar lagi. Oke, lalu ada jenis sel. Sel itu dibagi menjadi dua, ada sel eukariot dan sel prokariot. Nah, bedanya ini. Sel prokariot yang ini ada seperti ini strukturnya dan sel eukariot yang seperti ini. Bedanya apa nanti kita akan belajar perbedaannya dari mana. Ya, kurang lebihnya inilah sel eukariot beserta bagian-bagiannya serta sel prokariot beserta bagian-bagiannya. Oke, next. Nah, pertama, sel prokariot. Sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki inti sejati atau membran inti. Jadi si prokariot ini nggak punya membran intinya, nggak punya inti sejatinya. Materi genetiknya berada di dalam sitoplasma dalam area yang disebut nukleoid. Nah, berikut adalah ciri-ciri sel prokariot. Yang pertama, tidak memiliki membran inti. Jadi jika ada question atau pertanyaan sel yang tidak memiliki membran inti adalah langsung jawab sel prokariot seperti itu. Materi genetiknya berupa DNA yang melayang di sitoplasma. Nah, yang kedua, tidak memiliki organel bermembran seperti mitokondria atau badan Golgi. Ukuran selnya kecil.
Apa ini? 1 sampai dengan 10 mikrometer. Mikro, kecil banget. Contoh organismenya ada bakteri dan archaea. Ya, jadi mereka itu tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki organel yang bermembran seperti mitokondria dan badan Golgi. Oke. Lalu yang kedua ada sel eukariot. Jadi kan kita lihat juga ya dari gambar itu kan prokariot setidaknya lebih sederhana, strukturnya lebih sederhana dibandingkan eukariot. Nah, sementara eukariot sendiri adalah sel yang memiliki inti sejati yang dibatasi oleh membran inti. Nah, sementara ciri-cirinya dari sel eukariot yang pertama memiliki membran inti yang membungkus materi genetik atau DNA atau DNA. Nah, lalu yang kedua memiliki organel bermembran kayak ada mitokondrianya, ada badan Golgi dan ada kloroplas untuk di tumbuhan. Ukuran selnya ya sedikit lebih besar lah meskipun masih dalam ukuran mikrometer juga, sekitar 10 sampai dengan 100 mikrometer. Contoh organismenya tumbuhan, hewan, jamur dan protista. Manusia? Oke, manusia juga. Nah, kita balik lagi ke gambar prokariot sama eukariot. Terlihat ya, kalau si prokariot itu lebih sederhana, kayak cuman begini-begini aja, begini-begini aja. Ya cuman apa ya, sederhana lah sebenarnya. Sedangkan kalau eukariot lebih lengkap karena ada membran inti sejati yang mengandung DNA. DNA itu apa? Ya buat apa? Menurunkan genetik, menurunkan sifat genetik, pewarisan sifat nanti belajarnya. Oke, next, udah. Jangan terlalu lama. Nah, di sini ada struktur utama sel, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sebenarnya ini kan sama-sama ini ya, sama-sama prokariot ya, sama-sama prokariot karena mereka memiliki mitokondria, memiliki nukleus. Nah, ini, yang ini nih, nukleus. Ya mau apa namanya? Mitokondria. Terus ada vakuolanya sama, tapi satu hal yang bisa kita perhatikan, si sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kalau kita perhatikan secara sekilas, sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Dinding sel ini yang hijau nih. Ini warnanya hijau karena mereka tumbuhan ya, karena kita mengambil apa namanya ilustrasi tumbuhan, jadi warnanya hijau. Nih. Terus kenapa hewan nggak punya dinding sel? Nanti kita akan detailkan. Kita secara sekilas dulu. Terus ada klorofil, ada kloroplas. Sini zat hijau daun. Tapi hewan nggak ada. Soalnya hewan nggak mungkin kan warna hijau. Ya, gitu. Oke, next. Yang pertama ada membran sel. Lapisan tipis yang menyelimuti sel ya, samalah kayak di apa namanya ya, istilahnya lendir pelindung gitu kan, membran sel menyelimuti sel. Fungsinya melindungi isi sel dari lingkungan luar dan mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel, bersifat semi permeable. Semi permeable itu menembus melalui celah-celah kecil, masih menembus karena masih bisa, dan ada yang tidak permeable dan ada yang permeable yang bisa ditembus. Kalau semi permeable sometimes bisa, sometimes tidak, kadang bisa kadang enggak. Lalu ada sitoplasma, cairan seperti gel yang mengisi ruang di dalam sel, terdiri dari enzim, air, ion, dan molekul organik. Fungsinya tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan tempat organel berada. Jadi di tubuhnya manusia, hewan, tumbuhan ketika ingin melakukan metabolis atau ketika ingin melakukan pembakaran energi itu melalui sitoplasma. Oke, lalu ada inti sel, nukleus, yang tadi yang gede tuh gambarnya. Itu terdiri dari membran nukleus, nukleoplasma, dan nukleolus, dan kromosom. Kromosom itu DNA. DNA itu apa? Itu untuk pewarisan sifat tadi. Kayak misalkan apa namanya, kalian mirip sama orang tua kalian, itu karena DNA-nya, karena selnya itu sama gitu loh. Ya, seperti itu. Inti sel fungsinya untuk mengontrol seluruh aktivitas sel ada di nukleus. Inti nukleus itu otaknya sel. Kalau di kita kan otak. Ini perumpamaan. Ya, mengontrol seluruh aktivitas sel dan menyimpan materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Si DNA-nya itu disimpannya di si nukleus. Lanjut, organel sel, ada mitokondria. Mitokondria itu bentuknya oval dengan membran ganda, tempat respirasi seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP.
bukan APT, ATP. Nah, ATP itu apa ya? ATP hasil hasil apa namanya energi buat tubuh kita dari proses apa namanya metabolis itu tadi energi. ATP itu energi, singkatannya apa ya, saya lupa. ATP itu ya untuk mitokondria. Untuk ribosom, butiran kecil dan tramembran tersebar di sitoplasma atau melekat pada RE kasar, retikulum endoplasma, tempat sintesis protein. Ya, terus ada retikulum endoplasma, ada RE kasar, ada RE halus. Kalau RE kasar mengandung ribosom, berfungsi dalam sintesis dan pengangkutan protein. Kalau RE halus tidak mengandung ribosom, berfungsi dalam sintesis lipid dan detoksifikasi racun. Lalu yang keempat, badan Golgi, kumpulan kantong pipih yang bertumpuk, fungsinya untuk memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lipid. Lalu ada lisosom, hanya pada sel hewan ya, kantong kecil berisi enzim pencernaan, karena kan kalau tumbuhan kan nggak mencerna. Ya, kok bukan di manusia ada nggak? Iya ada. Kalau di biologi hewan sama dengan manusia, jadi sama selnya, terus organnya memang ada yang beberapa sama, jadi kurang lebihnya gitu. Jadi kita sel hewan ya sel manusia gitu. Kok kita disamain sama manusia sama hewan? Enggak, memang bentuknya kayak gitu sel ya. Sudah bentuknya kayak gitu. Jadi struktur kantong kecil yang berisi enzim pencernaan. Jadi si lisosom ada nggak di manusia? Ada. Fungsinya menghancurkan zat-zat sisa atau yang tidak dibutuhkan, melakukan autofagi atau menghancurkan organel yang rusak. Jadi organ-organ yang rusak dihancurkan oleh si lisosom. Ada vakuola, rongga besar dalam sitoplasma, lebih besar daripada sel tumbuhan. Lebih besar pada sel tumbuhan, si vakuolanya. Nah, kita bisa lihat ya nanti. Balik lagi. Tempat penyimpanan air, enzim atau sisa metabolisme. Lalu ada kloroplas, hanya pada tumbuhan. Struktur, lapisan keras di luar membran sel terbuat dari selulosa, memberikan bentuk dan kekuatan mekanik pada tumbuhan. Oke. Nah, kita sekarang ke perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini tabel aja. Ya, ukurannya lebih kecil kalau si hewan. Lisosomnya punya, si tumbuhan enggak. Plastidanya harusnya tumbuhan biasanya rata-rata banyak punya. Dinding selnya itu enggak punya kalau hewan. Sentrosomnya sama, hewan punya. Bentuknya tidak tetap, kalau tumbuhan tetap. Vakuola tidak memiliki atau vakuolanya kecil, memiliki vakuola yang besar. Oke, next. Ini nanti difahami aja ya, nggak usah dihafali, karena kalau kita lihat gambar yang tadi sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini kita akan menemukan vakuola yang ada di tumbuhan. Terlihat, nampak jelas, besar, nah, tapi di hewan tidak ada. Tidak ada. Ya. Terus dinding selnya nggak ada di hewan. Tadi juga di perbedaan sel hewan dan tumbuhan kan ada, selain dinding sel sama vakuola, ada bentuknya. Kalau tumbuhan tetap, kalau hewan atau manusia tidak tetap. Kenapa? Karena seperti ini. Manusia atau hewan itu bentuknya masih bisa berubah-berubah dan tidak keras. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu kenapa sih tumbuhan itu keras, karena mereka mempunyai dinding sel. Ketika mereka mempunyai dinding sel, maka bentuknya pun akan kaku. Akan tetap begitu aja bentuknya. Tetapi ketika hewan atau manusia yang tidak memiliki dinding sel, maka tubuhnya itu bisa berubah-berubah. Bukan tubuhnya berubah jadi Power Ranger atau enggak, tapi lebih gampang dibentuknya seperti itu. Kalau tumbuhan enggak bisa, karena mereka memiliki dinding sel, makanya bentuknya pun tidak bisa berubah seperti itu. Terus tadi kloroplas. Kalau kloroplas itu kan memang buat si si tumbuhannya itu untuk memberikan bentuk dan materi warna ya gitu kan, untuk zat hijau. Terus apalagi yang nggak ada di mereka, saling nggak ada. Peroksisom juga nggak ada. Peroksisom ada. Lisosom, tadi lisosom buat menghancurkan pencernaan, karena si tumbuhan tidak mencerna gitu loh. Tumbuhan kan ada untuk
reproduksinya kan ada di kloroplas sama ada di tadi plastida gitu loh. Nanti di kloroplas itu ada klorofil, ada lagi untuk memberikan warna pigmen. Makanya ada daun itu ada warna kuning, hijau, ungu. Nah, itu ada pigmennya bentuk di kloroplas. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya apa ya? Secara kasat mata tuh tahu gitu loh, bisa diketahui gitu kan. Kurang ada lebihnya. Oke, baik. Nanti ada soal latihan seperti biasa, tolong kerjakan ya maksimal, jangan asal-asalan. Nanti ini perbedaan tumbuhan sama hewan itu di antum pahami lagi. Nanti ini ada 5 soal seperti itu. Oke, baik. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya ketika menyampaikan materi dan banyaknya materi. Kurang ada lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.